Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zia Lehaura dari kelas Pancasila 16 dengan nomor absen 51. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai isu yang mungkin sekarang ini masih dianggap sepele, padahal isu ini tuh bisa dibilang sangat mendesak, yaitu adalah kesehatan mental bagi anak muda di Indonesia. Nah, di tahun 2025 ini, kasus gangguan kecemasan dan depresi di Indonesia ini naik secara tajam, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa seperti kami, seperti saya. Survei nasional ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak muda mengalami gejala gangguan mental, tetapi nggak lebih dari 70%-nya itu tidak pernah mencari bantuan, entah karena stigmanya, atau biayanya, atau mungkin mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk pengobatan kesehatan mental ini. Kesehatan mental ini bukan sebuah masalah kecil, tetapi ini tuh krisis yang dapat mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi untuk isu kesehatan mental ini. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari perspektif Pancasila terlebih dahulu, isu kesehatan mental ini menyentuh 2 sila yang ada. Yang pertama ada dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap orang itu berhak diperlakukan dengan empati dan mendapatkan dukungan untuk kesejahteraan psikologisnya. Nah, kalau misalkan ketika stigma dan diskriminasi membuat seseorang takut mencari pertolongan, berarti kan nilai kemanusiaan ini sedang terancam. Nah, yang kedua itu ada dari sila kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada saat ini akses kesehatan mental di Indonesia itu masih belum merata. Konselor profesionalnya itu masih kurang, layanannya juga bisa dibilang masih mahal. Juga banyak daerah yang tidak mempunyai fasilitas kayak psikolog atau psikiater itu masih kurang. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki. Jadi, solusi yang ditawarkan untuk isu ini harus menghidupkan kembali nilai kemanusiaan dan menghadirkan keadilan sosial dalam bentuk layanan agar bisa diakses semua orang. Jadi, untuk solusinya, saya mengusulkan sebuah inovasi berbentuk platform digital. Jadi platformnya itu platform kesehatan mental berbasis teknologi yang inklusif, mudah diakses, juga yang pastinya terjangkau. Nah, di platform ini ada 3 komponen. Yang pertama ada self-check tools. Jadi di sini pengguna itu bisa melakukan tes mandiri untuk kondisi dasar seperti stres, kecemasan, sama burnout. Nah, yang kedua ini ada counseling online. Jadi di aplikasinya ini mempertemukan pengguna dengan psikolog, konselor, atau ada juga peer supporter secara online. Jadi konselor profesionalnya ini dipastikan berbayarnya itu berbayar murah. Lalu untuk peer supporter itu gratis agar bisa diakses oleh semua orang. Nah, dan yang terakhir di kontennya itu ada sebuah konten edukasi sama modul mindfulness yang berisi video-video pendek, artikel ringan, sama latihan mental yang tentunya bisa diakses kapan aja. Nah, video artikel ini itu berfokus pada manajemen stres, kebiasaan sehat, bagaimana caranya mengatasi overthinking, sama mindfulness berbasis budaya Indonesia. Dampak yang diharapkan dari inovasi ini itu agar bisa mengurangi stigma kesehatan mental, lalu memperluas akses layanan hingga ke daerah yang belum mempunyai psikolog. Tentunya juga membantu anak muda untuk mendapatkan pertolongan lebih cepat. Dan yang terakhir, kita bisa mewujudkan nilai Pancasila dalam bentuk empati dan pemerataan layanan. Jadi, kesehatan mental itu adalah salah satu fondasi masa depan kita semua, termasuk masa depan Indonesia. Nah, lewat platform digital tadi, kita bukan cuma membangun sebuah aplikasi, tetapi kita juga ikut menciptakan gerakan nasional untuk hidup agar lebih manusiawi, lebih adil, juga lebih peduli. Mungkin sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.